Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita berdoa lebih dahulu sebelum belajar firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami bisa memahaminya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Jumat 3 Juli 2020, firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan yang ke-19. Judul dari pembelajaran firman Tuhan kali ini adalah pemulihan pun terjadilah. Pemulihan pun terjadilah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat ini berbicara mengenai kesembuhan yang diberikan oleh Yesus kepada 10 orang yang sakit kusta. Kusta di dalam bahasa Yunani adalah lepra, sama dengan di Indonesia, lepra juga. Penyakit kusta ini penyakit yang sangat mengerikan. Pertama, dia mengerikan secara fisik. Albert Barnes, seorang ahli Alkitab, berkata, kusta adalah penyakit yang paling mengerikan dari segala penyakit yang disebut di dalam Alkitab. Awalnya ada bintik-bintik yang menyerang kulit. Lalu bintik-bintik itu membesar menjadi sebesar kacang polong. Lalu menyebar ke seluruh tubuh. Tidak hanya itu. Penyakit kusta ini tidak hanya menyerang kulit, tetapi dia menembus ke dalam daging. Sampai menembus kepada tulang, sumsum, dan sendi-sendi. Maka akhir atau dampak yang disebabkan oleh penyakit kusta ini adalah sendi-sendi, jari-jari begini bisa terlepas. Bisa terlepas karena sendi-sendinya diserang. Jadi jari-jarinya bisa terlepas sedikit demi sedikit, jari-jari ini bisa terlepas. Begitu mengerikannya penyakit kusta. Penyakit kusta juga mengerikan secara mental. Perhatikan Imamat pasal yang ke-13 ayat 45, saya bacakan. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Ini mengerikan secara mental. Dia harus menyatakan diri di hadapan orang sebagai yang najis. Najis, najis. Kalau dia berjalan supaya orang tidak mendekat kepadanya, maka dia harus berkata, aku najis, aku najis. Najis, najis. Ini mengerikan secara mental. Maka tidak mengherankan 10 orang yang berpenyakit kusta ketika berseru kepada Tuhan, mereka berseru dari kejauhan. Perhatikan ayat 12 dan 13. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saya ulangi, mereka tinggal berdiri agak jauh. Karena mereka tahu bahwa mereka najis. Tetapi mereka ingin disembuhkan, ingin dipulihkan. Dan ketika Yesus hadir di sana, mereka berteriak, tapi agak jauh. Perhatikan di sini, sikap pertama dari orang-orang yang sakit kusta ini adalah berseru kepada Tuhan. Sikap sebelum dipulihkan mereka berseru kepada Tuhan. Dan Yesus pun menyembuhkan mereka. Yesus pun memulihkan mereka. Menarik bahwa Yesus tidak menjamah mereka, tetapi Yesus hanya menyuruh mereka pergi menghadap imam. Perhatikan ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Luar biasa. Yesus tidak menjamah mereka, tidak memakai sarana. Yesus hanya menyuruh mereka, pergilah kepada imam-imam. Dan sementara mereka pergi, mereka menjadi tahir. Mereka dipulihkan. Jadi ada dua sikap di sini ya. Mereka berseru lalu taat kepada
perintah Tuhan. Tapi sikap yang ketiga ini hanya dilakukan oleh seorang yang sudah dipulihkan, yaitu kembali kepada Yesus dan memuliakan Allah. Perhatikan ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Seorang saja yang tahu berterima kasih. Jadi sikap berseru taat sudah dilakukan 10 orang. Tetapi sikap tahu berterima kasih hanya dilakukan oleh 1 orang. Mereka kembali kepada Yesus dan memuliakan Allah. Bahkan mereka tersungkur di hadapan Yesus dan bersyukur. Perhatikan ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Jadi perhatikan, sikap yang ketiga ini hanya dilakukan oleh 1 orang yang sudah dipulihkan. Dia berseru, dia juga taat, dan sekarang dia kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah, tahu berterima kasih, tersungkur di hadapan Yesus, dan bersyukur kepadanya. Tahu berterima kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apakah Anda saat ini mengalami masalah yang berat dan ingin dipulihkan oleh Tuhan? Apakah Anda mengalami persoalan yang sangat menekan jiwa Anda dan ingin dipulihkan oleh Tuhan? Apakah Anda mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa dalam hidup ini dan ingin dipulihkan oleh Tuhan? Ada 3 sikap. Yang pertama, berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Berteriak kepada Tuhan. Tuhan mendengar teriakan Anda. Tuhan mendengar teriakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Berseru kepada Tuhan. Jangan henti-henti berseru kepada Tuhan. Berteriak kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan untuk dipulihkan. Yang kedua, taat. Taati apa yang difirmankan Tuhan. Taati. Walaupun mungkin kadang perintah yang Tuhan berikan itu kadang terasa aneh bagi kita. Tetapi kalau kita taat kepada Tuhan, maka itu jalan dari pemulihan kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah memulihkan kita, kalau Tuhan sudah memulihkan keadaan kita, jangan lupa sikap yang ketiga, tahu berterima kasih. Datang kepada Tuhan, muliakan Dia, bersungkur di hadapannya dan bersyukur kepadanya. Tahu berterima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau masalah yang terberat pun Tuhan sudah pulihkan, yaitu penyakit kusta itu tadi. Apalagi dengan masalah-masalah yang lain, Tuhan juga akan pulihkan. Ketika Bapak Ibu mengalami masalah, Tuhan akan pulihkan. Tapi berseru kepadanya, taat. Berseru, taat, baca firman-Nya dan lakukan. Maka Tuhan akan pulihkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi Anda dan saya. Kalau kita percaya kepadanya bahwa Dia sanggup dan mau memulihkan keadaan kita. Saat ini ekonomi begitu murad-marid. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari kena dampaknya. Juga ikutan murad-marid keadaan ekonomi dan keuangan. Tuhan sanggup pulihkan, berseru kepada Tuhan dan taat akan firman-Nya. Atau apapun juga masalah Anda. Berseru kepada Tuhan dan taat akan firman-Nya. Tuhan akan memulihkan. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Tahu berterima kasih karena pemulihan sudah terjadi dalam diri kita. Amin. Jangan lupa Bapak Ibu, subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kalau penyakit terberat yang sudah dialami oleh 10 orang yang diceritakan dalam Alkitab ini, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan keadaan mereka. Kami yakin bahwa Engkau juga bisa memulihkan keadaan kami dan mau untuk memulihkan. Tuhan, kami berseru kepadamu, inilah kami, inilah kenyataan yang kami hadapi. Kami berseru Tuhan, mohon kami bisa taat akan firman-Mu.
karena kami ingin pemulihan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.